Seruan panas antara Ruben Onsu melawan mantan istrinya Sarwenda beserta kekasih barunya Giorgio Antonio tampaknya kini sudah memasuki babak paling krusial. Tak lagi sekedar adu sindir di media sosial, konflik perebutan harga diri ini akhirnya menarik perhatian pengacara kondang tanah air Hotman Paris Hutapea. Dikenal selalu vokal dan blak-blakan, sang pengacara berdarah Batak ini secara mengejutkan melayangkan 5 sentilan maut sekaligus pandangan hukum yang sukses menskakmat langkah Sarwenda dan Gio. Mulai dari menyoroti etika pamer kedekatan dengan anak di depan mantan suami, desakan agar Sarwenda tidak membatasi ruang gerak Ruben, hingga sindiran satir paling pedas yang menargetkan harga diri Gio sebagai pria yang dituding hanya modal badan atletis tapi bokeh karena nekat menumpang fasilitas rumah milik Ruben Onsu demi meraup cuan endorse. Namun yang paling bikin merinding adalah poin terakhir. Sang pengacara mengingatkan adanya ancaman nyata bahwa hak asuh anak yang kini dipegang Sarwenda bisa saja digugat bahkan dicabut secara resmi jika pengaruh orang ketiga dinilai sudah kebablasan dan merusak psikologis anak. Lantas, seperti apa detail dari 5 sentilan maut Hotman Paris yang siap membalikan keadaan ini? Apakah ini akan menjadi senjata pamungkas bagi pihak Ruben Onsu untuk mengambil tindakan tegas? Kita bongkar analisis hukumnya sampai tuntas. Kebersamaan yang dipamerkan oleh Sarwenda dan kekasih barunya, Giorgio Antonio, kini berujung pada kritik tajam yang mengusik nurani. Sorotan tajam itu datang dari pengacara kondang, Hotman Paris, yang diduga kuat melayangkan sentilan menohok terkait etika keduanya yang dinilai tega mengumbar kedekatan intim bersama anak-anak di hadapan Ruben Onsu. Sentilan pedas dari Hotman Paris ini seolah mewakili jeritan hati publik yang ikut geram melihat posisi Ruben Onsu yang kian terpinggirkan di rumahnya sendiri. Lantas seperti apa kritik tajam dari sang pengacara kondang dalam melihat luka hati seorang ayah kandung? Dan akankah teguran etika ini membuat pihak seberang akhirnya tersadar? Halo, pesan untuk para pasangan yang sudah bercerai dan punya anak. Kalau kebetulan misalnya kamu cewek lebih sukses dari mantan suamimu, dan kau yang membawa anak dari hubungan dengan mantan suami, janganlah pamerin kebahagiaan kamu, jangan pamerin kesuksesan kamu dengan pasangan yang baru, dengan juga menampilkan anak-anakmu. Itu menyakiti hati mantan suamimu. Biar bagaimanapun mantan suamimu itu adalah bapak darah dari anak-anakmu. Kenapa saya ngomong begini? Karena Hotman selama puluhan tahun sebagai pengacara telah menangani berbagai kasus seperti ini. Dan pasti kau akan dihujat. Misalnya kau istri dapat suami, sekalipun suamimu itu kaya, jangan pamerinlah di medsos kebersamaan kamu dengan anak-anak itu. Ya, nggak boleh begitu. Jangan sakiti hati mantan suamimu dengan memamerkan kebahagiaan dan kemewahan kamu bersama dengan cowok barumu atau cowok selingkuhanmu, bersama-sama dengan anakmu di medsos. Secara mengejutkan, Hotman Paris diduga kuat melayangkan sentilan tegas yang langsung menargetkan pihak Sarwenda. Sang pengacara dengan lantang mengingatkan agar jangan pernah ada pihak yang sengaja mempersulit apalagi menutup akses bagi seorang ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayang kepada darah dagingnya sendiri. Bagi seorang Hotman Paris, bagaimanapun peliknya konflik orang dewasa, hak dasar seorang ayah tidak boleh dirampas. Apalagi jika pembatasan itu diduga terjadi hanya karena adanya kehadiran sosok pria baru di kehidupan sang mantan istri. Sentilan ini seolah menjadi peringatan keras bahwa posisi ayah kandung selamanya tidak akan pernah bisa digantikan. Lantas, apakah sentilan menohok dari Hotman Paris ini menjadi sinyal adanya benteng hukum yang siap membela Ruben Onsu jika haknya terus terusik? Kalau anak itu, memang itu demi kepentingan anak, kasih dia ketemu dengan bapaknya. Jangan dong, ya. Setelah membuat Ruben Onsu gerah, aksi Gio yang diduga dengan santainya memanfaatkan fasilitas dan aset rumah mewah milik mantan suami Sarwenda itu akhirnya memicu reaksi pedas dari pengacara kondang Hotman Paris.
Bagaimana tidak, berstatus belum resmi menjadi suami, Gio dinilai sudah berani bertingkah layaknya bos besar di rumah yang jelas-jelas dibiayai oleh keringat Ruben Onsu. Lebih parahnya lagi, fasilitas mewah tersebut justru dijadikan latar belakang untuk membuat konten komersial alias endorse demi meraup keuntungan pribadi. Lantas, seperti apa sindiran maut dari Hotman Paris yang siap menguliti habis gengsi Giorgio Antonio? Kalau mantan istri yang sedang dalam proses cerai, kalau harta itu adalah harta yang dicari oleh suamimu yang sedang proses cerai, jangan dibawa cowok dong berenang di kolam renangnya. Nggak boleh gitu. Lagi pula, cowok pun ya, kalau cowok kau punya pacar mantan istri orang yang sedang proses cerai, lu jangan masuk ke kolam renangnya lah. Gengsi dong, nggak ada harga diri lo ya. Ngerti nggak? Ya, jadi para cewek yang sedang proses cerai, ya, itu rumah dan kolam renang adalah dicari suamimu. Masa kau bawa laki-laki ke dalam? Makanya contoh gaya Hotman, nggak ada kebohongan, ya, semuanya nggak ada kebohongan. Istri semuanya sebahagia. Aspi gua cantik-cantik, ya. Sekali lagi, kau laki-laki harus punya harga diri. Laki-laki yang pacaran sama mantan istri orang, jangan kau sekali-sekali tidur di rumah itu. Kalau rumah itu belum jelas milik siapa. Apalagi kalau renang, cumbu-cumbuan di kolam renang. Malulah jadi laki-laki. Ini saran Hotman Paris. Makanya laki-laki berduit, jangan bokeh. Dalam gaya khasnya yang glamor dan selalu realistis, Hotman diduga kuat melayangkan sindiran paling mematikan yang langsung menusuk harga diri Giorgio Antonio. Sang pengacara parlente ini menyentil keras fenomena pria yang hanya memiliki badan atletis namun ternyata bokeh alias tidak bermodal. Lantas, seperti apa kalimat satir dari Hotman Paris yang sukses bikin kuping memerah dan meremukan mental pria bokeh ini? Hei kau cowok-cowok, walaupun pamer badanmu keren, lu tahu nggak? Laki-laki kalau nggak punya uang, badannya keren pun jadi bau tanah. Ya, laki-laki kalau nggak punya duit, walaupun badannya bagus, dalam hitungan bulan pasti akan dibuang oleh istrinya, akan dipandang rendah oleh istrinya. Ini pengalaman dari kasus-kasus yang saya pegang. Ya, ada kasus di mana cowoknya sangat keren badannya, tapi minta uang Grab tiap pagi, minta uang pulsa tiap bulan. Akhirnya apa? Si istrinya pun nggak mau lagi bercumbu sama dia dengan berjalannya waktu. Jadi sekali lagi, cowok-cowok yang bokeh nggak usah pamer lah. Nggak usah pamer badan bagus, atletis, tapi kau ngancam mantan istri orang. Oke? Sekali lagi, badanmu itu yang di Priok juga tukang muat barang juga badannya bagus-bagus kok. Ya, harga diri laki-laki itu ditentukan oleh karisma. Karisma salah satu adalah mutlak cari uang. Ini. Ya, laki-laki yang monyong-monyong pamer badan dan bagus, enggak. Menyoroti kisruh rumah tangga yang kian memanas antara Ruben Onsu dan Sarwenda, pengacara kondang tanah air, Hotman Paris Hutapea, akhirnya angkat bicara dan memberikan pandangan hukum yang sangat mengejutkan. Secara tegas dan tanpa basa-basi, Hotman Paris melayangkan peringatan keras terkait nasib masa depan buah hati mereka. Sang pengacara mengingatkan sebuah fakta hukum yang krusial. Meskipun secara undang-undang hak asuh anak di bawah umur biasanya jatuh ke tangan ibu, namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang mutlak dan bisa berubah kapan saja. Lantas, akankah pandangan hukum dari Hotman Paris ini menjadi sinyal hijau bagi Ruben Onsu untuk segera mengambil tindakan tegas demi menyelamatkan masa depan darah dagingnya? Seberapa besar peluang Ruben untuk merebut kembali hak asuh anak-anaknya secara legal? Bagaimana sih aspek hukum dari seorang suami yang susah bertemu dengan anak-anaknya yang dalam putusan perceraian di bawah perwalian ibunya. Kemudian apabila ada putusan perceraian di mana salah satu putusan itu mengatakan anak di bawah perwalian ibunya, ya, di bawah ibunya, tapi boleh si suaminya, mantan suaminya
mengunjungi setiap waktu diperlukan atau dalam waktu-waktu yang ditentukan. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Pertanyaannya, kalau tidak dikasih izin oleh istrinya, anak tersebut ketemu bapaknya, atau dia lambatin, ya memang putusan pengadilan yang mengatakan istri menjadi wali atas anak itu harus dipatuhi. Tapi kalau suaminya nekat, ada caranya. Memang itu adalah suatu perbuatan perdata. Kalau suaminya nekat, misalnya anak itu ada di mall, bisa dibawa kabur, itu merupakan pelanggaran perdata, perbuatan melawan hukum. Tapi bukan merupakan perbuatan pidana. Ya kalau perbuatan perdata, perbuatan melawan hukum, sanksinya juga nggak tegas. Ganti ruginya apa sama istri tidak ada. Jadi resikonya sedikit. Karena di Indonesia belum mengenal contempt of court, menghina pengadilan atas putusan pengadilan yang tidak diakui. Jadi kalau memang ada suami-suami yang merasa anaknya tidak boleh ketemu dengan dia, atau seorang istri tidak boleh ketemu dengan ibunya, padahal sudah jelas diatur di dalam perjanjian dan juga dalam putusan pengadilan bahwa boleh ketemu, ada cara, tapi itu melanggar hukum, tapi memang akibatnya tidak berat, yaitu bisa saja seorang suami atau istri itu bawa anaknya, tiba-tiba lagi di mall, dibawa kabur, itu jelas melanggar hukum. Jadi pilihan di tangan kamu, tapi itu bukan perbuatan pidana. Jadi kau pilih yang mana, ya? Kalau itu perbuatan melawan hukum, dan memang itu perbuatan melawan hukum, tapi sanksinya tidak berat. Kau pilih mana, ketemu dengan anak atau diputus perbuatan melawan hukum? Ya, kalaupun perkara kan nggak apa-apa 3 tahun kemudian. Tapi yang jelas itu bukan perbuatan pidana karena kita belum mengenal konsep contempt of court atau menghina pengadilan atas putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan.